Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Pagi ini saya mau bongkar Optus digital dengan kendala mati standby. Seperti ini contohnya ya. Saya nyalakan dulu. Nah, hanya seperti itu. Dia mati standby. Dia hanya lampu indikator LED yang nyala merah terang ya. Ini kalau saya teliti ini powernya dalam keadaan bagus, power supply-nya ya. Jadi dinyalakan juga dengan remote, dia tidak ada respon ya. Tuh, tak ada respon alias mati standby. Jadi artinya ini bukan mati standby, maksudnya bukan dimatikan dengan remote, mati standby ya. Jadi memang ini dalam keadaan rusak. Oke, langsung kita bongkar dulu. Oke, sudah saya bongkar dan langsung kita cari tahu apa yang jadi masalah sehingga receiver digital ini tidak nyala ya. Oke. Yang pertama dicek tentu power supply-nya ya, walaupun terindikasi power supply tidak bermasalah, tidak ada salahnya kita cek dulu nanti power supply 12 volt-nya ya. Kemudian untuk 5 volt, 3,3, 1,8 dan 1,1 volt ya. Dan terakhir nanti di sini ada 12 volt kita yang wajib ukur ya. Oke, coba kita nyalakan dulu digitalnya dan langsung ini sudah nyala ya, kita ukur kira-kira mana yang bermasalah. Nah, seperti biasa kita langsung cek untuk kabel hitam ataupun probe hitamnya, kita letakkan di ground. Langsung kita cek untuk tegangan power supply 12 volt. Nah, ini dia ya, 11,8 volt. Ini normal. Dan dari IC P-core ini, IC DC-DC ini keluar tegangan sekitar 12 volt juga di sini. Nah, ini dia. Dan dia juga mengeluarkan tegangan sebesar 5 volt. Dia ada di sini. Itu ada 5 voltnya ya. Kemudian untuk tegangan 3,3 di IC regulator yang ini, kalau bisa kelihatan ya, ini 3,3 dan di sini tidak keluar. Kita cek inputnya dulu, 5 volt apakah masuk. Nah, itu ya, 5 volt inputnya masuk dan untuk outputnya tidak keluar. 3,3 hanya ada 0,7. Selanjutnya kita cek tegangan 1,8. Nah, 1,8-nya hadir ya. Ini ada, dimana inputnya juga sama, yaitu 5 volt. Dan kita cek tegangan 1,1-nya. Adanya di sini di IC P-core yang satu ini ya. Nah, ini juga tidak keluar. Kita cek inputnya ke IC ini. Ya, dia ada 5 voltnya ya. Dan terakhir tegangan 12 volt untuk mensuplai IC untuk
tuner ya, LNB. Nah ini dia. Di mana tadi? Nah, ini. Jadi semua ada kecuali ada dua bagian yang tidak keluar. Yang satu 3,3 dan 1,1 volt. Dan ini kalau saya perkirakan ya, ini ada dua yang kemungkinan rusak. Yang pertama IC LDO ini ataupun regulator input 5 volt keluar 3,3 volt. Ini terlihat ada di sini ya. Ini IC 1117 3.3 artinya 3,3 volt. Dan di sini ada IC P-core-nya ya, keluaran 1,1 volt juga tidak keluar, di mana inputnya hadir ya. Jadi salah satu ini akan saya ganti dulu ya. Tapi mana yang duluan kita ganti? Tentu yang kita ganti duluan yang ini. Oke, lanjut saya akan nyalakan dulu. Kita bukanya pakai blower. Kita panasin dulu blowernya. Saya buka aja semua ya. Nah begini. Nah tadi yang saya bilang tadi, yang saya mau ganti ini dia. Saya perbesar dulu tampilan videonya ya. Saya zoom sedikit. Nah ini dia. Ini yang akan kita ganti. Oke, menunggu panas dulu blowernya. Gambarnya sedikit ngeblur. Saya cari gambar yang fokus dulu ya. Kalau bisa fokus ini kamera HP ini. Kalau tak bisa lagi apa boleh buat ya. Jadi seperti itu aja. Nah kemungkinan seperti ini nih. Saya cari dulu pengganti IC regulatornya. Dan blowernya sudah panas ya. Saya akan buka dulu. Alah, mati, blowernya mati. Sebentar. Nah, ini sudah saya buka. Saya letakkan di sini ya. Dan kita ambil penggantinya dulu. Ini akan saya gantikan dengan gula. Mana dia? Ini dia ya. Udah kelihatan tadi, sorry. Oke, langsung saya pasang. Nanti kalau kurang lengket kita gunakan solder biasa.
Nah, oke, sudah saya ganti ya. Kita tunggu dingin dulu ya. Apakah dengan mengganti IC regulator ini 1,1-nya 1,1 voltnya keluar atau tidak ya? Kalau tidak keluar juga, kita akan mengganti IC 1,1 ini. Saya cek dulu apakah sudah nyambung semua. Oke. 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 Ternyata sudah ya. Dan kita akan coba untuk memasukkan tegangan 12 volt DC. Apakah sudah keluar 3,3 setelah kita ganti tadi ya. Oke, lanjut kita cek dulu 3,3 voltnya apakah keluar. Sudah saya nyalakan dan kita coba cari tahu 3,3. Ternyata sudah keluar ya 3,3. Dan untuk tegangan 1 voltnya apakah ikut keluar? Nah, ternyata 1 voltnya sudah keluar. Tapi apakah sudah nyala? Kita lihat dulu. Nah, juga belum ya. Itu. Belum nyala lagi. Apakah ada kendala lain lagi ya? Saya mau cari tahu dulu. Untuk 1 voltnya sih keluar, cuma naik turun kayaknya, kurang stabil. Ya, setelah kita ganti keluar 3 voltnya. Tapi digital belum nyala juga ya. Saya nyalakan dengan remote juga belum mau. Oke, jadi adik masih ada masalah lagi ya. Untuk tegangan 1,1-nya sebetulnya sudah keluar. Oke, saya akan coba menggantikan dulu IC P-core-nya ini. Karena saya masih penasaran ya, setelah kita ganti regulatornya 3,3 sudah keluar, tapi lampu tetap standby. Oke, coba akan saya matikan dulu dan saya akan gantikan IC P-core itu ya. Oke, kita angkat, kita tumpukan di sini. Saya ambil dulu penggantinya, saya cari dulu. Kayaknya ada saya simpan ya. Kalau nggak hilang. Nah, ini ya. Saya akan coba untuk menggantikannya.
Hmm. Oke, sudah saya ganti ya. Kita dinginkan dulu. Oke, saya periksa dulu apakah tegangan 1,1-nya normal keluar atau malah sebaliknya. Ya. Ya, 1,1 kayaknya sudah normal itu ya, 1,1. Dia nggak berubah lagi, tidak goyang lagi angka yang ada di belakang itu ya. Dan yang tadi 3,3 ini dia cuman 3,1. Apakah ini bermasalah ya? Akan saya pasang dulu untuk displaynya. Dan kita lihat dulu. Saya nyalakan dulu ini. Dia sudah on. Apakah mau mati ya? Kita tunggu, barangkali lagi loading. Dan dia sudah keluar ya angka-angkanya. Kita tunggu sebentar. Nah, itu dia. Sudah keluar nomor channelnya. Cuman ini kelihatannya daftar videonya kosong ya. Ini kelihatan dari sini 00 dia. Berarti ini kosong. Ini perlu di scan ulang lagi ya. Receiver digitalnya ini ya. Oke. Mungkin cukup ini aja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau untuk videonya nggak perlu saya tes ya. Saya cek pakai ini juga bisa. Ya, untuk audio keluar ini 1,5 dan videonya ini ya, jadi keluar semua. Jadi oke ya. Sampai jumpa kembali di video-video yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan info video-video terbaru dari Kyoko Service. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.